Mereka mengatakan bahwa waduh KPPU kok dirasakan oleh kami masih cukup galak ya. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih Pak, kita dadah dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini spesial banget edisinya, kita pakaiannya sama nih biru-biru. Terus biru-biru sama. Bedanya ada ini. Ada apanya Pak? Ada pending nih. Dipaksa. Boleh nanti editornya tolong di zoom ya, tulisannya apa nih. Kayaknya keren banget nih. Nah, episode kali ini spesial banget karena ada Pak Kodrat di sini. Beliau adalah komisioner dari KPPU. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak Dimas. Selamat ini datang. teman-teman di Kanwil juga sehat-sehat semua insya Allah. Amin, amin. Jadi selama pandemi Bapak kemana aja nih? 3 bulan pertama pada saat semua harus WFH ya terpaksa di rumah ya. Terpaksa di rumah. Nah, tapi 3 bulan di rumah itu 1 bulan minimal saya ke kantor pusat, lalu selalu kontak dengan teman-teman di Kanwil. Saya kira kita justru malah produktif ya dalam kacamata output, walaupun mungkin dalam bungkus output kinerja yang disesuaikan dengan teknologi, karena memang begitulah yang kita harus hadapi dalam masa COVID ini. Kontak fisik kita harus kurangi, kita minimalkan juga untuk mengadakan rapat-rapat yang sifatnya fisik dan ketemu muka. Jadi memang kita bersyukurlah bahwa justru dengan COVID ini kita ada upaya untuk lebih mencari sesuatu yang baru yang tetap bisa menjamin output kita terlaksana, tapi dalam kemasan yang sekiranya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi bisa dikatakan bahwa selama pandemi KPPU ini tetap bekerja ya Pak ya? Betul, pada faktanya saya merasa justru kita lebih efektif terutama pada saat bicara tentang bukan penanganan perkara ya, tapi di advokasi kebijakan. Ini saya rasa dalam 3 bulan kita menghasilkan hampir 6 sampai 9 rekomendasi yang disampaikan secara resmi kepada pihak yang terkait, tentunya kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah. Luar biasa lah. Luar biasa ya Pak. Tapi Pak, sebelum kita nyambung ke sana, kita main games dulu seperti biasa nih guys. Kita main game. Karena ini YouTube jadi ngomongnya harus guys Pak. Oh guys. Baik Pak ya. Ini yang pertama kita pengen main Bapak pilih salah satu yang mana menurut Bapak ini lebih prefer ya, lebih Bapak sukai. Jadi yang pertama Pak, Bapak lebih memilih asinan Bogor atau Batagor? Saya pilih Batagor. Batagor. Kenapa tuh Pak? Batagor gurih, ada rasa ikannya, dan ada kacang. Saya suka kacang-kacangan. Oh, suka kacang-kacangan. Berarti cocok banget sama pempek ya Pak? Oh, empek-empek. Itu kuah ya? Kuah, tapi pempek juga enak. Oh, pempek juga enak. Tapi lebih memilih kalau asinan Bogor dengan Batagor, lebih milih Batagor. Oke. Selanjutnya nih Pak, jadi FYI sedikit nih, Pak Kodrat nih hobi banget main musik ya. Tapi hobi juga main motor. Jadi lebih memilih main drum atau naik motor Pak? Kalau sekarang dalam situasi sekarang ya, usia sudah mendekati setengah baya. Udah setengah baya sebetulnya. Setengah baya. Saya lebih pilih main bass. Main bass. Oh, Tapi pilihannya tadi drum sama motor ya? Iya, drum sama motor. Kalau Atau main musik deh Pak, main musik atau naik motor? main musik. Main musik ya. Kenapa tuh Pak? Karena setidaknya saya lebih safe. Lebih safe. Lebih safe. Kalau fun mungkin sama lah. Naik motor dengan main musik itu adrenalinnya mirip-mirip. Iya. Gitu. Tapi kalau dalam masalah safety tentunya namanya main musik di rumah dan relatif juga sama dengan naik motor, bisa rame-rame. Karena main musik juga bisa rame-rame atau bisa main sendiri. Saya kira saya prefer main musik saja. Main musik, mantap banget nih Pak. Kalau selanjutnya menjadi pengawas atau menjadi pengajar Pak? Saya lebih baik menjadi pengajar sebetulnya. Jadi Pak Kodrat ini dulu adalah dosen saya juga ya Pak ya? Ya, beliau saya kebetulan ngambilnya publik semua ya Pak ya? Profesinya saya dosen, profesi Dosen. aslinya. Ya. Profesi aslinya. Kalau Jadi pengajar itu saya boleh kasih alasan. Ya, boleh. Pengajar itu ada pahalanya. Secara kacamata religi tidak pernah ada yang bilang bahwa pengawas itu punya nilai tambah dalam kacamata ibadah. Kalau pengajar itu ada ilmu yang bermanfaat. Betul. Itu menjadi doa kita pada saat kita meninggal. Iya. Katanya begitu, tapi saya yakin percaya itu betul. Ilmu yang Bapak ajarkan tertular kepada saya Pak. Betul, Jadi itu jadi amalan juga buat Bapak gitu.
Kalau gitu Pak, sekarang pertanyaan selanjutnya, lebih memilih USFTC atau European Union Competition? Saya lebih suka pendekatan USFTC. Oh, baik. Kenapa nih Pak? Secara sejarah, they have a rich experience ya. Kalau istilahnya ini tuh colorful, historicalnya itu lebih memberikan warna bahwa perubahan dan hal-hal yang sifatnya terkait hukum persaingan atau perlindungan konsumen itu dimulai dari nol. Artinya betul-betul emang rich experience, rich development. Ya. Kalau EU ya so far yang saya tahu mereka relatif lebih muda. Walaupun perkembangannya ada di negara-negara tertentu ya seperti Jerman atau Inggris atau tapi pada faktanya memang masalah pengayaan jauh USFTC lebih nendang gitu. Lebih berpengalaman. Punya pengalaman lebih banyak. Ya, iya gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, Bapak lebih memilih post notification atau pre notification Pak? Saya pilih pre. Pre. Kenapa tuh? Kalau pre artinya kita bisa lebih awal karena pendekatan saya adalah it's better to deter instead of punishing. Artinya kalau bisa mencegah sedini mungkin, as early as we can, kenapa kita nggak cegah? Okay. Jadi hal-hal yang sifatnya mungkin merupakan dampak buruk dari sebuah kegiatan bisnis, terutama terkait peleburan, pengambil alihan maupun penggabungan, gitu ya, merger akuisisi, ini bisa lebih awal kita bisa selesaikan kalau ada permasalahan. Ya, jadi gini Pak, kita tadi bicara soal apa yang dilakukan KPPU selama masa pandemi. Sebenarnya ini udah kita bahas waktu di podcast sebelumnya, apa ya, di video sebelumnya. Cuman mungkin banyak yang baru nonton, banyak yang belum tahu. Jadi sebenarnya apa sih yang KPPU lakukan pada saat masa pandemi? Tadi Bapak bilang ada advokasi, ada juga rapat dengan pihak luar gitu Pak. Jadi apa yang sebenarnya di KPPU lakukan Pak? Sebetulnya KPPU di masa pandemi ini punya tugas yang tidak berubah sebetulnya. Artinya sesuai dengan namanya ya pengawasan persaing usaha dengan menggunakan alat yaitu undang-undang yang berisi berbagai macam larangan terkait perjanjian, terkait merger, terkait hal lainnya. Kita kan punya hal-hal yang dilarang. Tapi yang menjadi perbedaan adalah bahwa pada situasi pandemi seperti ini ada hal-hal yang kadang-kadang kita harus rilekskan. Bukan artinya kita kecualikan, karena masalah pengecualian juga sudah ada di pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 599. Tapi pengecualian yang sifatnya adalah memang terkait dengan situasi darurat bencana. Jadi apa yang dilakukan? Ya tentunya tetap sama melakukan tugas dan kewenangannya di hukum persaingan usaha, juga kemitraan di Undang-Undang 2028, tapi dengan pendekatan yang tadi saya katakan, pendekatan yang lebih mengedepankan kebijakan, kebijaksanaan dan mengedepankan kepentingan yang lebih tinggi di atas undang-undang. Karena kita punya undang-undang lebih tinggi, Undang-Undang 45 kan, betul. Undang-Undang Dasar juga Pancasila. Itu yang sebenarnya kita kembalikan ke makna pada situasi seperti ini, situasi yang sulit, pandemi, bukan cuma pandeminya tapi juga krisis ekonominya nanti ke depan. Nah, kita mencoba menjalankan tugas dan kewenangan kita itu KPPU melalui pendekatan yang tambahan tadi. Back to the nature, back to the main philosophy, yaitu filosofi kita Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Ya ujung-ujungnya kan tadi, bagaimana kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional itu bisa tetap berjalan dalam situasi sulit, dan kita mencoba menerapkan aturan-aturan kita dengan lebih bijak. Jadi kalau misalnya tadi Bapak sempat bilang bahwa kedepannya mungkin akan ada krisis ekonomi, sebenarnya apa yang bisa KPPU lakukan Pak untuk mencegah atau mengurangi dampak dari krisis ekonomi yang ada di Indonesia Pak? Saya sebetulnya di antara 9 komisioner adalah yang pertama mendapatkan masukan langsung dari teman-teman KPPU di luar. Ada 2 event internasional dengan World Bank dan UNCTAD, United Nations Conference of Trade and Development, semasa COVID itu. Betul. Saya ingat persis di mana saya memaparkan apa yang telah dilakukan oleh KPPU terkait dengan kegiatan pandemi. Selama pandemi. Lalu
bukan kritikan sih, sebetulnya masukan dari mereka. Hampir semua KPPU, terutama US FTC, Japan FTC, European FTC, mereka mengatakan bahwa waduh KPPU kok dirasakan oleh kami masih cukup galak ya dalam melakukan tugasnya gitu. Sementara kami ini di sini semuanya dipastikan semuanya relaxing. Sementara KPPU masih punya beberapa perkara yang masih kita coba kejar terkait dalam penegakan. Ya. Jadi ada satu kata yang memang menarik dari semua itu. Bagaimana nanti ke depan KPPU tolong bukan berarti mengikuti mereka ya, tapi tolong pertimbangkan karena ke depan itu kita harus bisa membedakan antara how to distinguish between coordination dan violation. Nah, karena kan kita punya undang-undang ini mengamanatkan banyak sekali hal-hal larangan terkait perjanjian, terkait persekongkolan. Ya. Bahkan perjanjian yang legal pun gitu ya bisa dipastikan punya resiko dan juga punya aspek legal yang bisa menyentuh pelanggaran. Ya, betul. Nah, sementara kita bicara tentang economic recovery yang pasti dalam ekonomi itu yang namanya koperasi atau perjanjian itu akan dilakukan melalui koordinasi. Ya. Nah, sementara kita punya irisan yang sangat tipis gitu ya antara perjanjian dengan koordinasi. Sementara koordinasi kita butuhkan koordinasi antar pelaku usaha, koordinasi pelaku usaha dengan pihak eksekutif, dan sepertinya juga nanti ada koordinasi dengan pihak penegak hukum, ya, termasuk kita yang lembaga semi penegak hukum. Jadi ini hal-hal yang memang menarik bahwa dalam masa recovery ekonomi itu juga dengan asumsi bahwa kita sudah selesai lah dengan penanganan COVID, artinya kurva positif dan kasus meninggalnya itu bisa menurun terus ya selama kurun waktu 3-4 bulan secara kontinu, maka kita masuk ke dalam recovery. Tapi dalam recovery ini tadi KPPU ya disarankan untuk sesegera mungkin seperti yang dilakukan oleh European, mereka punya pedoman tentang bagaimana penanganan perkara terkait koordinasi. Jadi ada checklist yang mereka buat supaya nanti kalau ada indikasi pelanggaran melalui perjanjian atau persekongkolan antara pelaku usaha contohnya itu kita harus bisa bijak katanya. Jangan sampai itu sebetulnya adalah upaya koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat, khususnya penyediaan barang, jasa, apalagi yang pangan dan obat-obatan. Jadi kalau masalah recovery ini kan ekonomi tidak melulu hanya masalah alkes atau pangan yang terkait dengan COVID, tapi ke depan ini dampaknya dari jangka panjang. Betul. Seperti itu. Jadi memang yang saya bisa sintesakan, kami juga akan coba hal yang sama, lebih mampu menangkap indikasi-indikasi yang terjadi, walaupun sebetulnya indikasinya pelanggaran, tapi barangkali ini seperti yang dibilang oleh rekan-rekan kami KPPU di negara-negara lain, mungkin ini adalah koordinasi yang sebetulnya hal yang mau tidak mau harus dilakukan untuk perekonomian yang lebih terjamin maslahatnya bagi kepentingan masyarakat luas. Ya. Kalau begitu saya jadi keinget sedikit Pak, ini antara free competition atau fair competition nih Pak? Ya. Makanya ini kan kita kan tidak bicara free competition, betul. Kita tidak agitatif dari awal pun filosofinya KPPU ini mengawasi persaingan yang sehat, bukan persaingan yang sebebas-bebasnya. Ada berbagai macam kritik yang katanya ini sebetulnya amanah reformasi, lalu mendirikan mempassing Undang-Undang Nomor 5, lalu membentuk KPPU adalah bagian dari skema konspirasi besar ya untuk free competition. Tapi kan kita sudah secara gamblang di pertimbangan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kita tidak bicara tentang free competition, kita bicara fair competition. Nah artinya sebetulnya apa yang disampaikan juga disarankan oleh teman-teman KPPU lain sebetulnya kan mirip ya. Kenapa sih negara-negara juga punya KPPU sendiri? Ya karena memang persaingan ini tidak bisa free gitu. Kita nggak bisa, kalau kata istilah
Pak Dibas dulu, ya masa petinju kelas bulu diadu sama kelas berat atau siapa Chris John ya? Betul. Masa Chris John atau Pacquiao versus Mike Tyson? Iya, kelas berat lawannya kelas berat lagi, kelas ringan dengan kelas ringan. Jadi kita tidak bicara kompetisi yang seperti itu, tidak free, tapi yang fair competition.